Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Palangkaraya Fakultas Hukum akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia atau yang sering kita sebut HAM. Materi ini sangat penting karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dan menjadi dasar dari kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat. Mari kita mulai dengan memahami apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM mencakup hak hidup, kebebasan, kepemilikan, dan perlindungan hukum. Ciri khas HAM adalah tidak diwariskan atau dibeli, berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Inilah yang menjadikan HAM bersifat universal, kodrati, dan tidak bergantung pada hukum negara. Menurut ketetapan MPR nomor 17 1998 dan juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, serta setiap individu. Selanjutnya, mengapa HAM itu spesial? Sekarang mari kita pahami keunikan HAM. Ada 3 keistimewaan HAM. Bayangkan HAM itu seperti sidik jari, unik dan tidak bisa ditiru. Begitu juga dengan HAM yang mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama yaitu otomatis ada atau tidak perlu dibeli. Seperti kemampuan bernapas, HAM sudah ada pada diri kita sejak lahir. Tidak perlu dibeli di toko atau diwariskan orang tua dan tidak perlu ijazah untuk memilikinya. Yang kedua yaitu berlaku untuk semua atau bersifat universal. Tidak peduli Anda orang Jawa, Batak, Dayak, ataupun Bali. Tidak peduli Anda Muslim, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Tidak peduli Anda kaya atau miskin. HAM berlaku sama untuk semua. Yang ketiga yaitu tidak bisa dicabut atau permanen. Bahkan jika ada yang jahat dan mencoba mengambil hak Anda, pada dasarnya hak itu tetap ada. Seperti cahaya matahari yang tetap ada meskipun tertutup awan. Berikutnya, apa saja unsur dalam HAM? Setiap hak mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, siapa yang punya hak, yaitu kita semua. Yang kedua, di mana hak itu berlaku, yaitu di mana-mana. Yang ketiga, siapa yang wajib menghormati, semua orang dan semua negara. HAM memiliki keistimewaan karena bersifat otomatis, universal, dan permanen, seperti detak jantung yang tidak pernah berhenti selama kita hidup. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu sejarah perkembangan HAM. Hak asasi manusia sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu di Inggris pada tahun 1215. Rakyat mulai menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dan tidak sewenang-wenang. Kemudian, pada abad 17 dan 18, muncul berbagai pernyataan penting yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang harus dihormati, seperti hak atas kebebasan dan persamaan di depan hukum. PBB kemudian mengadopsi Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 sebagai reaksi atas kejahatan manusia selama Perang Dunia II. Deklarasi ini menjadi tonggak penting perlindungan HAM secara global. Pemikiran HAM pun berkembang dalam 4 generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama, menekankan hak sipil dan politik. Kedua, menambahkan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga, menekankan pentingnya pembangunan yang adil. Generasi keempat, lahir dari kritik terhadap negara yang terlalu dominan dan menuntut perlindungan sosial sejak awal pembangunan. Mari kita lihat perjalanan HAM di negeri kita, yang dimulai dari era Budi Utomo hingga era reformasi. Kita masuk ke era prakemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Era ini yaitu ketika Budi Utomo lahir tahun 1908, bangsa kita mulai sadar kita punya hak untuk bersatu dan bersuara. Ini adalah benih pertama kesadaran HAM di Indonesia. Kemudian era awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada era ini, setelah proklamasi, rakyat Indonesia merasakan hak kemerdekaan, hak berserikat, dan hak menyampaikan pendapat, seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Kemudian era demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Ini era yang sangat dinamis, yaitu banyak partai politik yang bermunculan, kemudian pers bebas memberitakan apa saja, pemilu digelar dengan fair, parlemen bekerja dengan aktif, dan kemudian rakyat benar-benar merasakan kebebasan. Kemudian era demokrasi terpimpin,
yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Di era ini sayangnya kebebasan mulai dibatasi. Hak sipil dan politik rakyat mulai dikekang, seperti lampu yang mulai redup. Kemudian era Orde Baru. Era ini yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era ini selama 32 tahun, HAM mengalami masa-masa sulit. Banyak pembatasan, banyak tidak berani bersuara. Kemudian era reformasi yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Di era ini HAM di Indonesia bangkit kembali. Kita bisa bersuara, berpendapat dan berpartisipasi dalam demokrasi. Kemudian saya akan membahas mengenai 4 generasi pemikiran HAM. Yang pertama yaitu HAM berpusat pada hukum dan politik. Yang kedua yaitu HAM juga meliputi soal ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu HAM harus diperjuangkan dari awal pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu mengkritik dominasi negara yang berlebihan. Dari hal ini kita dapat simpulkan perjalanan HAM di Indonesia seperti roller coaster. Ada naik turunnya, tapi kita terus berjuang menuju yang lebih baik. Berikut adalah bentuk dan jenis HAM. HAM terbagi dalam beberapa jenis atau bentuk. Yang pertama, hak sipil seperti hak hidup, hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan hukum. Yang kedua, hak politik, contohnya seperti hak untuk memilih, bersuara, dan terlibat dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak ekonomi, misalnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak sosial budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Di sini juga saya akan membahas Deklarasi Universal HAM, yaitu semua bentuk hak ini dirinci dengan jelas dalam pasal-pasal. Ada hak-hak personal seperti kebebasan berpikir dan beragama, hak legal seperti perlakuan adil di pengadilan, hingga hak-hak kolektif seperti hak atas pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana HAM dilindungi di Indonesia. HAM dalam Undang-Undang 1945, yaitu jaminan tertulis dari negara, ada 7 jaminan utama. Yang pertama, hak mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan sama di hukum. Yang ketiga, hak berkumpul. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak penghidupan layak. Yang keenam, hak berserikat. Yang ketujuh, hak pendidikan. Lalu ada 3 pandangan tentang HAM. Yang pertama, teori realitas, yaitu manusia itu egois, jadi butuh aturan. Yang kedua, ada teori relativitas kultural, yaitu HAM harus disesuaikan dengan budaya lokal. Yang ketiga, teori universalisme, yaitu HAM itu sama di mana-mana, tidak bisa diubah-ubah. Di Indonesia menganut prinsip rule of law, yang artinya tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi. Hukum harus adil dan tidak memihak. Semua orang punya akses yang sama ke keadilan. Lalu penegak hukum harus konsisten. Rule of law adalah payung yang melindungi HAM. Tanpa supremasi hukum, HAM hanya akan jadi slogan kosong. Lalu untuk tantangan dan harapannya sendiri, tantangan yang pertama, masih adanya pelanggaran HAM. Yang kedua, tidak semua rakyat paham haknya. Yang ketiga, penegakan hukum belum sempurna. Yang keempat, masih ada diskriminasi. Lalu harapannya, pendidikan HAM harus diperkuat. Lembaga-lembaga HAM semakin kuat, masyarakat semakin aware, Indonesia jadi contoh HAM untuk dunia. Mari kita sadari bahwa hak asasi manusia bukan sekedar teori, tetapi fondasi kehidupan yang adil dan beradab. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan menghormatinya, baik sebagai individu, warga negara, maupun bagian dari masyarakat global. Sekian penjelasan kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar agar lebih memahami mengenai hukum dan HAM di Indonesia. Sekian, terima kasih.